Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dara Firmansyah dalam program Berita 5. Aneka informasi menarik dari Pati dan sekitarnya telah dihimpun oleh tim redaksi dari Simpang 5 TV. Di antaranya kecelakaan yang terjadi di Jalan Lingkar dan juga hama kecabuk menjelang panen serta pembukaan pesta siaga oleh Bupati Pati Haryanto. Dan inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa Simpang 5 TV, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara acap kali menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Seperti yang terjadi di area Jalan Lingkar Selatan akibat lepas kendali, seorang pengendara sepeda motor terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan segera dilarikan ke rumah sakit. Akibat mengemudi dengan kecepatan tinggi dan lepas kendali serta kondisi jalan yang ramai, NN warga desa Bapoh terjatuh saat mengendarai sepeda motor bernomor polisi K5073CS. Akibatnya korban mengalami luka cukup serius di bagian kepala, tangan, dan kaki. Menurut Sucipto, salah satu saksi kejadian mengatakan pengendara melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi. Karena lepas kendali tanpa disangka, tiba-tiba korban terjatuh terguling di jalan raya saat menghindari penyeberang jalan. Ada orang nyabrang, pengendari jatuh. Ya. Tapi sempat ketabrak mobil apa enggak, Pak? Ya. Karena mengalami luka yang cukup serius, korban segera dilarikan ke rumah sakit. Demi keamanan berkendara, diharapkan pengguna jalan, baik mobil atau sepeda motor, agar lebih berhati-hati. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Ya, pemirsa, upaya penertiban alat peraga kampanye yang melanggar dinilai hanya formalitas belaka. Terbukti di sejumlah tempat jalan penghubung antar kecamatan maupun wilayah pedesaan masih terdapat banyak alat peraga kampanye yang terpasang. Banyaknya alat peraga kampanye yang melanggar ternyata belum sepenuhnya mendapatkan penanganan dari pihak terkait. Hal tersebut terbukti masih banyak dijumpai alat peraga kampanye dari para caleg maupun parpol yang terpasang di pepohonan dan fasilitas umum di sepanjang jalan penghubung antar kecamatan serta wilayah pedesaan. Nur Aziz, salah satu warga Gabus, mengatakan penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait hingga saat ini dinilai belum maksimal. Hingga hari ini di sejumlah jalan penghubung antar kecamatan dan di desa-desa, nyaris belum ada penertiban yang dilakukan oleh aparat. Dengan adanya penertiban APK oleh aparat ini gimana? Kalau menurut saya sejauh ini terkesan belum ada tindakan, Mas. Jadi karena di desa-desa terutama yang saya lihat jelas-jelas masih banyak sekali dan belum pernah ada tindakan. Dan setahu saya kemarin ada tindakan di wilayah kota, tapi pun terkesan seolah seperti tebang pilih. Jadi menurut saya ya masih belum efektif lah, Mas. Tindakannya kurang tegas. Nur Aziz berharap agar pihak terkait khususnya Panwascam segera menyesuaikan penertiban yang beberapa waktu terakhir telah dilakukan oleh Satpol PP dan tercipta suasana yang kondusif, mengingat semakin dekatnya waktu diselenggarakannya pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang panen, petani masih disibukkan dengan penyemprotan pestisida. Sepekan menjelang panen, hama tersebut masih saja menyerang, seperti hama kecabuk, wereng, dan juga keong mas. Jelang panen sepekan mendatang, hama padi masih menyerang sawah milik petani. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan hasil panen mereka, hingga kini petani masih sibuk mengompres padi mereka. Hama yang menyerang sawah milik petani yakni meliputi kecabuk, wereng, dan juga keong mas. Laswani, salah satu petani, mengatakan sepekan jelang panen hama kecabuk serta wereng masih menyerang padi miliknya. Untuk mengantisipasi serangan hama, dirinya mengompres padi yang hendak dipanen. Ya, ini Bapak, hama yang menyerang tanaman padi ini apa, Pak? Kecabuk wereng. Oh, kecabuk wereng. Itu panennya kapan itu, Pak? Ini 1 minggu, ini hari Kamis, ini 2 minggu lagi. Oh, berarti sekitar 1-2 mingguan ya, Pak ya? Beberapa kali petani mengobati sawah mereka dengan menggunakan pestisida. Kendati demikian, hama masih terus menyerang. Petani khawatir serangan hama akan mempengaruhi kualitas panen mereka. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan.
Pemirsa, berita tentang hama yang menyerang beberapa areal sawah menjelang panen, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi setelah jeda komersial berikut ini. Pemirsa Simak 5 TV, terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita 5 bersama saya Dara Firmansyah. Inilah berita selengkapnya. Bupati Pati Haryanto Sabtu siang menyerahkan 40 surat keputusan tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2013 di lingkungan Pemkab Pati di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten setempat. Sabtu siang, Bupati Pati Haryanto menyerahkan surat keputusan tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2013 kepada 40 guru sekolah dasar yang beberapa waktu lalu berhasil terjaring dalam tes CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati, Jumani, mengatakan dari 40 formasi guru sekolah dasar, 34 merupakan guru kelas, 2 guru agama, 1 guru penjaskes, dan 3 guru BP atau BK. Ke-40 CPNS tersebut berhasil lolos dari seleksi tes CPNS yang diikuti oleh 3.000 pelamar tahun lalu. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya di acara yang diselenggarakan di Aula Badan Kepegawaian Daerah ini menuturkan, kebutuhan guru di Kabupaten Pati sebenarnya masih mencapai ribuan dan yang terpilih hari ini melengkapi kekurangan guru yang ada sekalipun kecil. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pati Haryanto memberikan warning kepada para CPNS yang baru mendapatkan SK untuk bersiap pindah ke daerah asalnya karena pihaknya tidak akan memberikan izin dispensasi pindah daerah. Ya, hari ini saya bersama Kepala BKD dan DPPKD serta Dinas Pendidikan dan didampingi seluruh staf BKD menyerahkan SK CPNS formasi 2013 untuk yang formasi umum, jumlahnya 40 formasi, semuanya adalah guru kelas, guru SD dan ada guru PAI maupun juga BK. Dengan sudah diterimanya SK, diharapkan para CPNS untuk segera melapor ke pimpinan masing-masing di wilayah penempatan. Dari data 40 CPNS yang diterima di Pati, hanya 14 orang asli warga Kabupaten Pati. Sisanya dari Kabupaten Blora, Jepara, Rembang, Kudus, Karanganyar, Wonogiri, dan Cilacap. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Ya, pemirsa, Bupati Pati Haryanto Sabtu siang menyerahkan puluhan ekor kambing kepada warga tidak mampu kepada warga Kayen di Aula Kecamatan setempat. Dengan adanya bantuan sosial tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh penerima. Puluhan warga tidak mampu di wilayah Kecamatan Kayen Sabtu pagi menerima bantuan masing-masing berupa 1 ekor kambing yang diberikan langsung dari Bupati Pati Haryanto. Tujuan diberikannya bantuan sosial berupa hewan ternak yaitu kambing jenis etawa dikandung maksud agar warga yang menerima dapat mengembangbiakan hewan tersebut sehingga perekonomian warga penerima bantuan menjadi lebih baik. Sementara itu, puluhan hewan ternak kambing jenis etawa tersebut dibeli dari dana sisa hasil usaha dari unit pengelola kegiatan Syekh Jangkung Kayen. Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto kembali berpesan untuk tidak menjual bantuan hewan ternak yang diberikan tersebut. Sementara itu, terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang, kepada warga kembali Bupati Pati Haryanto meminta bersama-sama untuk mendatangi tempat pemungutan suara di wilayahnya masing-masing, karena satu suara sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia selama 5 tahun berikutnya. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto Sabtu pagi membuka secara resmi Pesta Siaga 2014 yang diikuti oleh 420 peserta dengan menggelar 13 materi lomba dalam satu hari di Kompleks Stadion Joyokusumo Pati.
Kuartir Cabang Pati menggelar kegiatan Pesta Siaga 2014 yang merupakan ajang untuk keterampilan, kecerdasan, kreativitas, dan melatih kekompakan para pramuka golongan siaga Sabtu pagi di Kompleks Stadion Joyokusuma Pati. Pembukaan Pesta Siaga dibuka oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati yang juga Bupati Pati Haryanto dan disaksikan oleh para Kepala SKPD, anggota Mabicap, Mabiran, dan Mabigus se-Kabupaten Pati, para andalan cabang dan andalan ranting se-Kabupaten Pati. Kegiatan Pesta Siaga diikuti oleh 420 peserta pramuka siaga dari 42 barung putra dan putri dari 21 kuartir ranting yang ada di Kabupaten Pati. Para peserta merupakan juara yang terpilih dari seleksi yang diselenggarakan masing-masing kowaran beberapa waktu lalu. Masing-masing barung yang terdiri dari 10 peserta diwajibkan untuk mengikuti 13 materi lomba yang telah dipersiapkan pihak panitia untuk dilombakan satu hari ini. Kamabicap menyambut positif penyelenggaraan Pesta Siaga yang rutin diagendakan Kuarcap Pati setiap tahun. Menurutnya, gerakan pramuka bagi pelajar merupakan pembekalan bagi anggota pramuka untuk membentuk karakter kepribadian, berwatak budi pekerti luhur, beriman, bertakwa, dan memiliki kecerdasan serta keterampilan yang tinggi. Ia menyampaikan bila ada pihak yang memandang pramuka dengan sebelah mata, padahal pramuka mengajarkan nilai-nilai positif yang nantinya akan menjadi karakter dasar anak-anak hingga mereka dewasa. Ini kan Pesta Siaga, jadi setiap tahun kita itu ada agenda dari kuartir cabang Kabupaten Pati mengagendakan Pesta Siaga untuk anak-anak, sehingga ini satu pembekalan anak-anak kita yang mau menginjak kepada remaja. Haryanto juga berpesan pada seluruh peserta Pesta Siaga untuk menjaga lingkungan mereka melalui berlatih disiplin dan bersemangat dengan sampah, sehingga anggota pramuka terbiasa membuang sampah pada tempatnya, bersahabat dengan alam dan lingkungan. Menurut Kamabicap dapat menghindarkan masyarakat dari bencana. Endi Smardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi tentang Dahlan Iskan, salah seorang tokoh inspiratif yang menjadi bapak bangsa, akan kami hadirkan informasinya setelah jeda pariwara berikut ini.